This is our main event for Holy Wings Virtual Series 7. The Redemption, Paris Fernandez versus Rudy Golden Boy. Teman-teman sekali lagi bisa melihat pertandingan ini di tanggal 7 Februari 2026 di W Super Club Gatsu Jakarta Indonesia, atau bisa membeli PPV kita di video.com. Sekali lagi ini adalah our main event kita, Paris Fernandez versus Rudy Golden Boy. Only on HSS Series 7 The Redemption tanggal 7 Februari 2026. Silakan mungkin Paris Fernandez atau Bang Rudy Golden Boy dulu yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata buat teman-teman pembuka. Ya, aku mulai duluan aja. Ya. Sebulan lagi kurang lebih pertandingan ini akan berlangsung. Ini udah mulai agak serius lah ngomongnya ya. Tadi manas-manasin aja. Dan cuman mau ingetin aja sama teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Jadi pertandingan nanti antara Yahya Ungki, Kakak Jebrian, Paris Rudy dan semua seluruh fighter itu berdasarkan penilaian juri. Jadi memang tidak ada timpang tindih satu sama lain, sama seperti baku hantam dan ASS. Sangat-sangat bisa aku pastikan, dan walaupun aku megang Brian, tapi aku tetap, ya maksudnya mengenakan gitu. Jangan nanti dipikir teman-teman yang ada di rumah, yang ada di sini terjadi selisih paham karena di sini keikut suasana, aku juga di sini keikut suasana untuk megang Brian gitu ya. Nanti kalau misalnya siapapun yang menang, siapapun yang layak, ya kalau dia menang, menang. Gitu. Mutlak keputusan juri itulah yang hasilnya keluar pada saat itu. Gitu. Jadi kalau terjadi kontroversial ataupun apapun itu nanti, yang menang yang layak. Sudah. Sama kayak aku versus Rudy di boxing. Yang menang yang layak. Betul kan Bang Rudy? Izin? Nah, jadi betul, itu aja betul. Sih. Itu aja, dan ya, kembali lagi aku di sini nanti bermain di Rules Kickboxing bersama Om Rudy Golden Boy. Ternyata kickboxing memang sakit Pak latihannya, asli. Karena aku tidak pernah berlatih kaki, jangankan menendang orang, menendang bola aja tidak bisa. Tapi aku sudah mencintai kickboxing. Sehingga aku tidak merasakan sakit lagi ketika berlatih kickboxing. Jadi mungkin ya pasti banyak yang meremehkan juga. Gimana sih Paris main boxing aja begitu, gimana bermain kickboxing. Jadi mungkin di pertandingan 7 Februari Redemption kita akan bayar kekecewaan teman-teman semuanya yang ada di sini. Aku akan bayar kekecewaan teman-teman yang ada di rumah setelah pertandingan ASS 6 kemarin. Jadi nanti di atas ring tidak ada lagi suara omongan. Cuman ada suara pukulan dan tendangan. Jadi kita lihat nanti 7 Februari ya Bang Rudy, izin Bang Rudy. Izin, abang dengar apa ngantuk nih bang? Abang dengar awak ngomong kan? Dengar kan? Nah jadi ya itu dari aku. Silakan Bang Rudy kalau mau berbicara. Silakan dari Rudy Golden Boy. Sebelum saya bicara, mungkin saya nanya dulu ya ke Paris. Ini yakin lanjut nih? Yakin. Saya kan sudah pernah bilang di meja ini dengan orang yang sama, di tempat yang sama, saya berani bertanding di ruang rules saya. Mantap, tepuk tangan dulu guys. Gentleman sejati, saya suka. Jadi
kemarin aku bilang itu kan kalau aku menang. Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya aku tidak menang. Tapi tidak apa-apa, kalau memang Bang Rudi mau main di rulesnya aku berani. Karena memang aku tidak takut dengan Bang Rudi gitu. Jadi kita sama-sama di sini main kickboxing. Oke? Enggak, saya tidak akan mundur, izin Bang. Izin, saya tidak akan mundur. Karena kalau saya mundur, saya malu dong. Enggak. Jadi saya maju, tetap maju. Saya tetap maju, saya tetap maju. Ya, intinya terima kasih untuk Holy Wing Sports Show. Kali ini fight card-nya benar-benar gila-gila semua. Luar biasa banget. Lalu juga terima kasih juga buat Paris. Ya, ini benar-benar redemption. Kita akan menebus, lebih tepatnya saya akan menebus kekecewaan saya kemarin karena Paris sudah merusak last dance saya. Jadi saya akan bikin indah lagi last dance saya melalui Paris. Jadi terima kasih Le. Apalagi ini juga bukan rulesnya Le Paris ya. Tapi dia sebagai seorang laki-laki, dia menepati janjinya, menepati omongannya. Dan kali ini benar-benar no drama-drama, kita benar-benar akan buktikan sebagai laki-laki, sebagai petarung. Intinya kita akan fight. Gak ada drama-drama kayak kemarin lagi. Ya, jangan podcast lagi Le ya. Gini ya, ini saksi. Untuk teman-teman yang ada di sini dan ada yang di rumah. Nanti waktu kita bertanding, jangan kau peluk aku ya. Kita main di tengah, kita adu pukul, adu tendangan di tengah. Aku sayang kamu Le. Nanti kau peluk, kau pukulik, Gak, aku dengkul kau. gak. Pokoknya jangan ada ngomong, jangan ada pelukan. Bisa? Suka-suka gue lah, gue yang tanding, lo yang ngatur. Nanti aku dipeluk lagi. Tapi ya udah, kita adu strategi di atas ring. Oke, ada strategi di atas ring. Iya. Oke. Berarti lu persiapan total udah berapa lama Le untuk ke kickboxing? Kalau boleh tahu mungkin teman-teman juga banyak yang nanyain. Persiapan sudah 2 bulan. 2 bulan. Sudah 2 bulan dan ya sudah cinta sama kickboxing. Jadi sudah mengerti rulesnya, sudah mengerti titik-titiknya. Ya udah 2 bulan lah. Bang Rudi juga tadi belum sempat menyelesaikan obrolannya tuh yang awal tuh ya. Oke, mungkin Bang Rudi sendiri persiapan lebih santai dari sebelumnya atau enggak? Enggak, kemarin saya habis berguru dari Pulau Seribu. Oh iya gue lihat tuh. Kalau lihat konten saya ya. Gue lihat tuh. Ibu yang buat ngelawan Paris. Ya. Ya, jadi persiapan saya juga serius. Serius ya? Main-main. Oke. Tapi sebelumnya sekali lagi ini pertama kalinya kita akhirnya melihat Rudy Golden sama Paris Fernandes di rules kickboxing. Seberapa percaya diri seorang Rudy Golden Boy menghadapi Paris Fernandes di rules kickboxing? Menghadapi Paris? Ya. Saya kali ini nggak terlalu percaya diri ya, karena saya lihat persiapan Paris sangat bagus sekali. Tapi kalau dihitung pakai angka ya, menurut saya 85% saya menang lah. Tapi saya kurang percaya diri. Gak percaya diri tapi 85%. 85% lah ya. Iya. Itu percaya diri. Gak percaya diri 30%. Itu gak percaya diri. Kalau percaya diri 90%. Nah. 90%, Iya. baik. Kalau nggak percaya diri 85%. Iya, 85%. Cuma 5% doang tuh nggak kepercaya dirinya, oke. Terus kalau misalnya berarti persiapan sama aja kayak kemarin, nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak ada yang dilebih-lebihin. Ya, saya udah ada pelatih baru ya, si Fuyun ya. Jadi ya saya jadi, ya intinya serius lah, persiapan kali ini serius. Pokoknya saya akan hantam Paris dan saya dengar Paris ini udah banyak berlatih dengan banyak orang termasuk Ya. dengan murid saya juga kan. Jadi kurang lebihnya saya ini kakek gurunya dia kan. Wah. Kakek gurunya ini akan menghantam dia nanti di atas ring. Paris, gimana Paris? Udah mulai ngayal ceritanya. Udah mulai tak kemana-mana omongannya. Oke, nih Paris kemarin sempat latihan juga sama Dwi Soekarno, betul ya? Ya keliling latihan lah. Ya. Keliling aku dibantu sama pelatihku Bang Azmi. Untuk penguatan tangan, dilatih sama father juga Bang Antoni. Ya. Dan keliling camp ke tempat Bang Om Nelson juga latihan. Oke. Ke tempatnya si Dwi juga latihan, tempat Proximo juga latihan kickboxing. Jadi ya keliling camp, tukar pengalaman yang pastinya nambah temen juga kan. Ya, udah keliling juga. Oke, mungkin kita boleh dengar dari Om Yoko ya selaku perwakilan dari KBI Pro. Ini untuk rules mereka nanti seperti apa Om? Tadi katanya juga mau jelasin ya. Oke, jadi gini ya,
Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Bro Paris dan Bro Rudi Ya. sudah memilih kickboxing untuk di pertarungan nanti. Saya sangat menghargai itu. Oke, kalau saya melihat fight nanti itu bukan tentang bicara menang atau kalah. Rudy Golden Boy adalah seorang legend di dunia combat sport dan dia juara di MMA, Muay Thai dan kickboxing. Jam terbang dan pengalaman kita nggak usah tanya lah. Kita semua tahu siapa Rudy Golden Boy. Sekarang dia mau bermain dengan Paris yang notabene dia adalah seorang boxer. Yang menurut saya kita harus mengapresiasi juga Paris. Kenapa? Karena dia keluar dari zona nyaman dia untuk bermain di rules yang menurut saya itu dikuasai penuh oleh seorang Rudy Golden Boy. Di sini saya melihat bukan tentang ego seorang legend. Ini lebih ke satu semacam kayak kebijaksanaan seorang legend untuk berbagi teknik dan berbagi pengalaman. Fight ini bukan hanya akan meninggalkan hasil, tapi akan menciptakan nilai yang akan berpengaruh di combat sport Indonesia. Dan saya yakin fight ini mereka lakukan itu hanya untuk combat sport Indonesia semata. Terima kasih. Wow, luar biasa. Untuk rules Paris Fernandes dan juga Rudy Golden Boy gimana Om, boleh Oke, dikasih tahu? kalau untuk rules kita tetap akan sama dengan K1. Cuman Mhm. ada satu sedikit yang akan saya bicarakan dan saya akan sedikit memperingatkan kepada mereka berdua pada saat ini terjadi fight-nya. Mhm. Melihat fight sebelumnya, kemungkinan besar itu tidak akan bisa terjadi di kickboxing. Kalau itu sampai terjadi di kickboxing, itu akan bisa berakhir dengan diskualifikasi. Karena pada saat kita bertanding kickboxing, jangankan dia berbicara di atas ring. Dia melakukan serangan dengan ada suara dari mulut aja, itu akan dapat peringatan. Itu adalah rules kickboxing dari WAKO. Jadi fight benar-benar silent. Dan tidak ada clinch. Dan ada beberapa aturan yang mungkin nanti, mungkin Bro Paris atau mungkin Bro Rudi udah paham. Yang saya akan share beberapa rules and regulation yang harus mereka pahami. Saya tidak mau nanti akan menjadi efek yang kurang baik kepada KBI Pro karena saya atau KBI Pro tidak memberikan edukasi yang cukup kepada mereka. Itu yang akan kita lakukan. Karena biar bagaimanapun kita pasti akan dipantau oleh WAKO dunia. Fight ini. Otomatis kita harus menjalankan semua rules and regulation sesuai dengan apa yang menjadi rules and regulation yang diberikan kepada KBI Pro dari WAKO di dunia. Oke, maaf kalau boleh tahu berapa round hasilnya nanti, berapa round nanti pertandingan mereka? Kalau masalah round ini, nah tergantung nih, jadi gimana? Sabuk kah? Apa nanti? Ini ada pertanyaan dari, silakan. Apa nanti? Kalau bisa lebih menarik, ada sabuknya nih, Bang Yoko. Gimana? Sabuk. Biar lebih mantap lagi. Sekarang kalau saya minta sabuk, Bro Baris. Oke siap, deal? Deal? Oke deal ya. Oke berarti nanti akan ada sabuk buat KB Pro kepada mereka. Oke, Roundnya 5x2 aja. oke, 5 round 2 menit Iya, each. 5x2. Oke, Oke. sabuk dari KBI Pro. Sabuk dari KB Pro. Wow, oke. Thank you. Oleh, menarik. Oke, siap. Oke, Om Yoko ada yang ingin disampaikan lagi tentang rulesnya atau tentang apapun itu? Ada yang ingin disampaikan lagi? Kayaknya sudah cukup aja. Cukup ya? Cuma nanti akan saya lebih akan intens untuk karena ini kan main event ya. Ya. Terima kasih juga nih Bro Paris sama Bro Rudi Ya. memberikan main event ini dengan rules kickboxing. Saya akan lebih intens untuk menerima pertanyaan ataupun kita akan lebih aktif untuk memberikan edukasi lebih tentang rules and regulation di kickboxing agar pertandingan nanti pada saat main event akan menjadi pertandingan paling menarik di HSS. Setuju nih. Baik, terima kasih Om Yoko, perwakilan dari KBI Pro. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ini tadi belum? Oke, izin bertanya untuk Coach Rudy sama Bang Paris. Kan ini rematchnya di kickboxing ya. Misalkan kalau Bang Paris yang menang, apakah ada rematch ketiga dan di rulesnya apa itu? Apakah MMA gitu? Paris belum dengar pertanyaannya ya? Paris dulu. Ya ini kayaknya, kan Paris dulu. Bang Paris sama Coach Rudy rematchnya di kickboxing. Misalkan Bang Paris menang, itu bakalan ada rematch ketiga, terus rulesnya di mana? Apakah MMA gitu? Terima kasih Seda.
Kalau menang itu kalau kata netizen itu udah pasti settingan. Jadi ini bukan settingan, jadi tahu artinya apa? Dia nggak akan menang, gitu. Gitu. Ya, tapi kalau dia mau trilogi atau yang keempat, kan saya udah bilang ke Andika sama Mesa. Boleh juga karena dia mau membesarkan Combat Sport kan. Jadi saya dengan senang hati, saya siap menerima. Mungkin nextnya di Muay Thai, lalu di MMA. Tinggal dia nyanyi aja berani apa enggak. Untuk Sedamen, aku belum memikirkan rules lain. Aku fokus dulu kickboxing, aku matangin kickboxing, aku bertanding. Setelah itu kita lihat situasi ya. Ya Oke. nanyanya yang bener dong, ini aja dia udah mau mundur kesian. Kau nanya lagi rules yang lain, gimana kau? Kayaknya dia pede kali ya. Karena di rulesnya dia pede kali ya. Oh pulang langsung jogging loh aku. Langsung jogging nih. Oke. Terjawab ya Sedamen. Seda, Siap. gimana Seda? Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, ada dua. Yang mana dulu ya? Ini dulu deh ya, biar sekalian aku lagi di sini. Halo, ini pertanyaan untuk Bang Paris nih. Seberapa confident Bang Paris bisa mengalahkan Coach Rudy? Apa nih kelebihan dari Coach Rudy dan kekurangan Coach Rudy yang Abang Paris lihat? Dan one more, kalau Bang Paris menang, who next Bang Paris? Apakah trilogi bersama KKJ ataupun menerima call out dari Kakak Ungki? Let's go. Kalau berani, izin, kalau berani, izin. Nazar? Aduh, mau Nazar? Bebas. Aduh. Jangan Najar boleh tapi jangan ke aku please. Iya, kalau Iya. ke abang kalah lagi nanti. Iya, kalahin Ah. ke KC aja kalau KC menang Najarnya biar dia kalah gitu. Oke, Udah, berarti Udah, udah. udah, nggak usah Nazar lah. Udah. Biar nanti kalau Nazar nanti aku kalah jawab. nanti. Oke. Oke, thank you abang. Oke, makasih banyak Siap, Nendi. Jadi, Kalau di ASS siapa nih yang berani lawan Nendi? Izin. jadi seberapa confidence melawan seorang Bang Rudy Golden Boy yang pasti aku percaya diri bermain di rules ini. Dan kalau nanti sehabis pertandingan itu kita lihat situasinya seperti apa karena aku benar-benar pengen fokus untuk bisa belajar terus menjadi seorang kepromotoran. Aku benar-benar perbaiki apa yang kurang, apa yang lebih gitu kan. Kalau untuk trilogi sama KJ, kita lihat lagi nanti gimana. Karena KJ sekarang sudah jadi bestie. Udah bestie. Walaupun kami satu sama, kami sudah bestie. Aku sama KJ ini udah kawannya sangat dekat lah gitu. Dan kalau tadi si Bohong ya, Nendi- bohong. Bohong, homo dia. Ya udahlah, bujang kau, keluar kan kata-kataku. Gitu saya baper, lihat baper. Iya, Marah. Oke. Siap. Enggak marah. Jadi akankah nanti bisa bertanding sama Ungke? Kita lihat, kan kalau Ungke menang. Kalau Ungke kalah kan jauh. Ya dari sini kita sudah bisa lihat apa yang dia bicara di media sosial mau dimanapun itu jangan dipercaya. Kemarin bilang, tapi saya tidak kalah sih. Kemarin dia yang bilang kalah menang baru lawan dia. Sekarang berubah lagi. Oh, udah gini, biar clear ya, biar clear. Apapun kondisinya. Izin. Kayaknya aku banyak kali masalah hidupku ini. Di depan banyak yang nunggu. Jadi apapun situasinya ke depan, saya tetap siap. Kalau memang nanti potensinya bisa melawan Ungke, saya siap. Tuh kan berubah lagi. Gimana guys? Berubah terus ini. Bukan berubah. Ini dikelirkan. Tadi kan bercanda, ini dikelirkan. Apapun nanti situasi di depan, kalau misalnya ente menang ataupun kalah, kalau memang terus mengejar dan dapat kalibernya, kita gas. Siapa? Ay. Gak ada yang takut. Di mana-mana yang menang dulu baru bisa lawan. Oke, menangin dulu. Menangin Tapi dulu, baru aku bisa lawan. selesain dulu masalahku satu-satu. Kan ini lagi mau tanding kickboxing sama Om Legend, Om Rudy kan. Ya sama ini dulu yang di depan mata gitu.
Gitu aja sih. Aman? Nanti? Ladies first dulu nih, ada yang mau nanya nih katanya. Aku mau nanya sama Kak Paris. Tadi Kak Paris kan bilang lebih bakal juara Bang Brian daripada Kak KJ ya. Iya. Apa yang bikin Kak Paris itu yakin kalau Kak Brian yang akan menang melawan Kak KJ? Kayak mungkin Kak Brian ada kelebihan apa gitu? Oke, ini aku serius Thank you. ya. Kenapa ada kata-kataku yang bilang Brian menang? Karena menurutku Brian lebih disiplin dari pola latihannya. Itu aja sih. Itu aja sih. Tapi balik lagi, siapapun yang menang itu yang layak di atas ring. Gitu. Ya. Tapi menurutku karena Brian Lawitan lebih disiplin mainnya. Itu aja. Bener sih, ini bukan soal strength, ini soal endurance juga. Apalagi bertahan di 5 round. Wah diiyain sama dia berarti ya? Hah? Secara nggak langsung diiyain sama dia. Iya. Oke, baik. Gitu. Tapi oke, aman kan KJ? Aman. Aman. Nanti kau lihat saja nanti. Kau lihat saja nanti. Ya, yuk. Oke, Lapar. silakan Bang. Silakan Bang. Ya, baik. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Sitam Flores ya. Ini saya mau bertanya kepada Korudi dan Le Paris. Terkait dua rules yang berbeda ya. Kemarin kan rules boxing, sekarang kan rule kickboxing. Di saat rule boxing itu perebutan sabu ada 3. HSS, Baku Hatam sama WIC. Tapi sekarang ini pas di rule kickboxing perebutan sabu cuma 1. KBI ya. Ya. Kalau bisa samain, karena beda rules nih. Beda rules. Kecuali boxing ketemu boxing juga. Yang kedua boxing. Tapi ini yang pertama ketemu boxing 3 sabuk. Tapi yang kedua kenapa cuma 1 sabuk? Apakah ketika Bang Rudi, ketika Paris menang ada perebutan kembali sabuk WIC-nya itu atau diadakan lagi sabuknya? Nah jadi Karena beda rules ya Bang. Sorry. Kemarin sempat udah ngobrol juga sama matchmaker kami. Siap. Yaitu Om Nelson dan memang sabuk itu akan kita perebutkan kembali di kickboxing nanti. Oh, berarti untuk sabuk WIC-nya nanti diperebutkan lagi Iya, di kickboxing? diperebutkan lagi di sabuk di pertandingan kickboxing kami nanti. Oke, Bukan oke. begitu Baginda Rudy Golden Boy? Siap, gitu. Perebutan sabuk itu cuma ya influencer champions atau semuanya? 3 sabuk kemarin, boxingnya kan sudah diberikan Direbut kepada Bang sama Bang Rudy. Rudy, Jadi ya. 2 sabuknya ditambah sabuk kickboxingnya, jadi 3 sabuk diperebutkan di pertandingan kickboxing nanti bersama Baginda Rudy Golden Berarti Boy. kalau andaikan Bang Paris menang, contohnya, berarti Bang Paris bawa pulang 4 sabuk nanti sama KBI, gitu? 3 dong. Oh 3, Kan oke. boxingnya sudah dipegang sama Bang Oh sama Bang Rudy, oke siap. Rudy Siap. Golden Boy, iya. Oke, Siap Baginda? Iya. Yuk. ya terima kasih. Siap. Mudah-mudahan buat Bang Rudy juga.